Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah Ruli dari program Profesi Dietitian akan mempresentasikan tentang artikel review dengan desain randomized control trial. Judul dari artikel ini adalah Effect of Whole Course Nutrition Management on Patients with Esophageal Cancer Undergoing Concurrent Chemoradiotherapy Randomized Control Trial. Penulisnya adalah Yan Fang Qiu dari Cina bersama dengan teman-temannya, dan jurnal dipublikasikan pada Elsevier Nutrition dengan Q2. Untuk checklist consortnya yang kita gunakan pada title and abstract. 1. Judul penelitian sudah dijelaskan peneliti sudah menyebutkan sebagai penelitian randomized control trial. Kemudian untuk abstraknya sudah dituliskan ringkasan dari penelitian yang dilakukan secara terstruktur, yaitu objectives, method, result, conclusion. Akan tetapi untuk keywordnya tidak terdapat pada rangkaian abstrak, melainkan pada baris info di sebelah kiri abstrak. Untuk introduction, background, and objective, latar belakang masalah sudah dijelaskan secara ilmiah dan rasional berdasarkan sumber penelitian sebelumnya yang diambil dari American Cancer Society Journal, Journal of Surgical Oncology dari Wiley Online Library, dan lain-lain. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi efek dari manajemen gizi keseluruhan pada prognosis dan komplikasi kemoradioterapi, termasuk esofagitis radiasi, mielosupresi, dan gejala kulit dari pasien dengan kanker esofagus. Hipotesis penelitian tidak dituliskan dalam bab pendahuluan. Untuk method and trial design, pada metode desain penelitian tidak disebutkan secara jelas, hanya dijelaskan lokasi penelitian yang dilakukan pada pasien dengan kanker esofagus yang dijadwalkan untuk kemoradioterapi bersamaan. Pasien diberikan nomor dan secara acak dimasukkan ke dalam kelompok intervensi dan kelompok kontrol yang masing-masing terdiri dari 48 pasien atau 48 kasus. Pada metode telah dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi dari peserta, akan tetapi tidak dijelaskan di awal jika di perjalanan penelitian terdapat perubahan kriteria tertentu pada pasien. Pasien akan dikeluarkan dari studi. Jadi, hanya ada kriteria inklusi dan eksklusinya saja. Untuk partisipan dalam penelitian ini, satu, kriteria penelitian itu terdapat pada halaman 2, kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Di sini salah satunya kriteria inklusi adalah pasien dengan kanker esofagus yang dijadwalkan untuk kemoradioterapi bersama yang terdaftar dari April 2017 hingga Maret 2018 di Rumah Sakit Kanker Henan Universitas Zhengzhou dan rumah sakit tumor terkait. Pasien berusia 18 tahun memenuhi indikasi kemoradioterapi, kemudian tumor stadium 2-3, status kinerja 2 poin, skor status kinerja Karnoskaya-nya 70 poin, dan tidak ada tanda-tanda perforasi, serta tidak ada penyakit kardiovaskular serta cerebrovaskular berat. Peserta harus sadar, dapat berjalan sendiri secara mandiri, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk kriteria eksklusinya adalah pasien yang telah menerima transplantasi organ atau memiliki keganasan lain dan dengan endokrin, penyakit metabolik, atau penyakit pencernaan lainnya. Alergi terhadap komponen persiapan gizi ASI usus, malnutrisi berat, atau diskrasia. Kemudian
Untuk lokasi studi ini di Rumah Sakit Kanker Henan University Zhengzhou dan Rumah Sakit Tumor terkait, di mana peserta adalah pasien kanker esofagus yang dijadwalkan untuk kemoradioterapi terdaftar dari April 2017 sampai Maret 2018. Masing-masing secara acak dibagi menjadi 2 kelompok, intervensi dan kelompok kontrol. Untuk intervensi yang diberikan pada subjek penelitian dijelaskan pada bab metode pada sub intervensi. Di antaranya yaitu untuk kelompok intervensi dilakukan oleh NSD atau Nutritional Team secara rutin mendidik semua pasien tentang gizi, melakukan survei mingguan dan penilaian gizi, dan menetapkan manajemen gizi pribadi. NST ini atau Nutritional Support Team ini terdiri dari staf administrasi, ahli gizi, dokter, apoteker, perawat onkologi, dan perawat gizi. Untuk detail intervensinya sudah dijelaskan pada bab metode subintervensi. Untuk kelompok kontrol diberikan suplementasi gizi umum yang meliputi protein, lemak, karbohidrat, serta makanan, mineral, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, dilaksanakan oleh dokter pengobatan tumor klinis, bukan dietitian. Dialah yang memutuskan apakah akan memberikan suplementasi gizi enteral atau parenteral. Untuk outcome-nya, sumber data dan cara pengambilan data telah dijelaskan secara terperinci. Di sini variabel-variabel atau data-data yang diambil adalah salah satunya screening resiko gizi 2002, survei diet, penilaian status gizi, pemeriksaan hematologi, survei kualitas hidup, survei kondisi psikologis, insiden komplikasi dan tingkat penyelesaian terapi, evaluasi efikasi jangka pendek dan hasil klinis yang sudah dijelaskan cara pengambilannya dan waktu pengambilan datanya. Kemudian untuk 6B ini di sini tidak menyebutkan ada perubahan protokol penelitian selama penelitian berjalan. Untuk sampel size, pengukuran besar sampel, panutan bersel sampel menggunakan rumus berikut. Kemudian dalam bab metode tidak dijelaskan terkait penghentian sampel, hanya saja dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi saja. Akan tetapi pada akhir penelitian terdapat 7 pasien mengundurkan diri karena kesulitan finansial, 3 dari kelompok intervensi dan 4 dari kelompok kontrol, dan 4 pasien mengalami efek samping kemoradioterapi. Untuk randomization-nya yaitu terkait pengacakan, hanya dijelaskan bahwa pasien yang memenuhi syarat dan menandatangani informed consent diberikan nomor urut, kemudian secara acak nomor ini mereka dimasukkan ke dalam kelompok intervensi atau kelompok kontrol, tidak dijelaskan terkait blindingnya. Kemudian untuk tipe randomize-nya tidak dijelaskan secara rinci blocking and block size-nya. Untuk alokasinya yaitu allocation constraint mekanisme yang digunakan untuk implementasi random tidak dijelaskan secara rinci, hanya dijelaskan pasien diberikan nomor urut tadi, kemudian diacak. Untuk implementasinya tidak disebutkan dengan jelas siapa yang membuat urutan dan yang mendaftarkan peserta. Diasumsikan di sini adalah peneliti sendiri yang mendaftar peserta, sedangkan untuk pelaksana intervensi adalah untuk kelompok intervensi itu NST tadi, Nutritional Support Team-nya, dan kalau untuk kelompok kontrol dilaksanakan oleh dokter tumor klinis. Untuk blinding-nya tidak dijelaskan terkait blinding, 11B-nya juga tidak dijelaskan. Untuk metode statistiknya sudah dijelaskan di sini. Metode statistik yang digunakan yaitu independent t-test, digunakan untuk membandingkan kelompok. Uji chi-square digunakan untuk membandingkan kedua kelompok. Data kelas yang dipesan dibandingkan dengan menggunakan tes peringkat bertanda atau Wilcoxon. Untuk uji tambahan di sini tidak dijelaskan uji tambahan apa yang dilakukan. Untuk result participant flow
Dalam artikel ini mencantumkan flow diagram penelitian yang awalnya terdiri dari 96 pasien, masing-masing kelompok 48, dan pada akhir penelitian untuk kelompok intervensi menjadi 45 orang dan kelompok kontrol menjadi 40 orang. Pada bab hasil paragraf pertama, peneliti menyebutkan terdapat 7 pasien mengundurkan diri karena kesulitan biaya dan tidak bisa melanjutkan perawatan, terdiri dari 3 kelompok intervensi dan 3 orang dari kelompok kontrol. Dan 4 pasien mengalami efek samping akibat kemoradioterapi dan dikeluarkan dari penelitian. Untuk rekrutmen, disebutkan bahwa perekrutan peserta penelitian adalah pasien yang dijadwalkan kemoradioterapi terdaftar dari April 2017 hingga Maret 2018. Penelitian selesai ketika pasien sudah diizinkan pulang, tidak dijelaskan nama penelitian secara rinci. Untuk baseline data, sudah menampilkan tabel tentang karakteristik demografi dan klinis data serta hasil penelitian pada tiap kelompok seperti karakteristik umur, jenis kelamin, berat badan, indeks massa tubuh, situs tumor, dan lain-lain pada tabel 5. Kemudian untuk number analyze, pada bab hasil disebutkan jumlah data yang dianalisis yaitu 85 pasien, 45 kelompok intervensi, dan 40 kelompok kontrol. Jumlah pasien berbeda dari awal karena beberapa pasien tidak dapat menyelesaikan penelitian. Outcome dan estimasi dijelaskan bahwa nilai P2 sisi kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Pada penelitian ini tidak mempresentasikan besaran efek absolut dan efek relatif. Untuk ancillary analysis-nya, analisis dapat ditampilkan dalam bentuk tabel dan narasi. Untuk karakteristik awal pasien disajikan pada tabel 5, di mana tidak ada perbedaan karakteristik awal pasien pada 2 kelompok. Untuk harms-nya, pada penelitian ini tidak dijelaskan antisipasi resiko dari intervensi, akan tapi dijelaskan kemungkinan resiko dari kemoradioterapi, bukan intervensi penelitian. Discussion limitation-nya dijelaskan bahwa keterbatasan penelitian ini adalah waktu intervensi yang singkat dan fakta bahwa terapi makanan bekerja lambat. Beberapa indikator seperti waktu rawat inap dan HADSE-nya tidak berbeda secara statistik, yang gagal mencerminkan keuntungan dari manajemen gizi seluruh kursus. Kemudian juga dijelaskan bahwa terdapat kelemahan, yaitu di sini indikator intervensinya tidak termasuk dengan indikator fungsi kekebalan. Namun kemoradioterapi kemungkinan akan mempengaruhi fungsi sistem kekebalan pasien dengan kanker esofagus. Untuk generalisasinya, penelitian ini tidak menyebutkan tentang generalisasi dari hasil penelitiannya. Untuk interpretasinya, pada pembahasan sudah menampilkan interpretasi hasil penelitian dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan bukti yang relevan berupa hasil analisis statistik. Selain itu, sudah mengkaitkan dengan hasil dari penelitian sebelumnya. Untuk other information registration-nya, nomor registrasi percobaan terdapat pada bab metode, terdaftar di Chinese Clinical Trial Registry. Nomor registrasinya CHI CTR 19000200543. Untuk protokolnya tidak menyebutkan alamat di mana dapat memperoleh protokol penelitian secara penuh. Untuk fundingnya, sumber dana penelitian ini adalah Wu Jipeng Medical Foundation Special Fund for Clinic Research of 2017, nomor hibahnya 3205675017111. Terima kasih, demikian presentasi dari saya, mohon masukannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.